Ziarah kubur Nabi itu haram menurut mazhab Hambali, benarkah? Setelah pulang dari haji, ada salah seorang tetangga teman saya yang punya pandangan menarik. Menurutnya ziarah kubur Nabi itu haram hukumnya. Begitu juga dengan ziarah kubur ulama. Sebagai buktinya, saat dia berhaji, para askar atau polisi Arab Saudi berteriak ketika ada jemaah haji yang berhenti sejenak di depan makam Nabi, haram, haram, haram. Benarkah pandangan itu? Ada beberapa poin yang akan kita bahas di sini. Pertama, benarkah bahwa setiap apa yang dilarang di dua kota suci Makkah dan Madinah saat ini berarti diharamkan agama? Yang kedua, benarkah bahwa ziarah kubur Nabi itu diharamkan oleh para ulama? Masjid Al-Haram dan Masjid An-Nabawi milik umat Islam. Memang ada beberapa kalangan menjadikan Masjid Al-Haram dan An-Nabawi sebagai patokan beragama. Segala sesuatu yang terjadi di sana dijadikan dalil terhadap suatu amalan. Tak heran apa yang dilarang oleh polisi di depan makam Nabi dijadikan dalil tentang keharaman ziarah kubur Nabi. Seseorang yang berhasil menjadi pengajar di Masjid Al-Haram atau Masjid Nabawi sekarang ini dianggap sebagai ulama paling alim yang paling pantas mengeluarkan fatwa. Padahal jika menilik sejarah, bahwa masjid ini sejatinya adalah milik semua umat Islam dunia. Kedua masjid itu tak hanya milik golongan tertentu saja dan bukan milik kerajaan Arab Saudi. Hingga pada tanggal 23 September 1932 Masehi, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud berhasil menguasai Hijaz. Dia berhasil menyatukan kawasan Shibah Al-Jazirah sehingga memproklamirkan berdirinya kerajaan Arab Saudi atau disebut Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah. Tanggal 23 September ini diperingati tiap tahunnya dengan sebutan Al-Yaum Al-Watani. Ketika Bani Sa'ad berkuasa di Hijaz, segala peraturan yang ada di dua masjid itu diatur oleh penguasa baru ini, termasuk siapa saja yang boleh mengajar di sana dan siapa yang boleh menjadi imam salat. Peraturan-peraturan itu tentu ada plus minusnya. Maka apa yang dilarang di dua masjid umat Islam sekarang ini tak mesti berarti representasi dari larangan agama Islam yang disepakati keharamannya. Karena kebetulan sekarang kedua masjid itu sedang dikelola oleh kerajaan Bani Sa'ud. Benarkah ziarah kubur Nabi haram? Ya, termasuk haramnya itu kepada jemaah haji. Sebelum membahas hukumnya, kita coba pahami perkataan dari para polisi di depan Masjid Nabawi ini. Mereka berkata haram, haram, haram. Apakah mereka melarang ziarah kubur Nabi? Lama-lama berdiri di depan kubur Nabi karena akan menimbulkan kemacetan. Jika larangan itu maksudnya ada larangan ziarah kubur Nabi dan larangan itu secara resmi ditetapkan pemerintah Arab Saudi sekarang, maka justru hal itu sangat bertentangan dengan pandangan mayoritas ulama, termasuk seluruh ulama mazhab Hambali. Yang pertama, Abu Ya'la Al-Hambali wafat 458 Hijriah. Seharusnya Khadimul Haramaini mengajak para jamaah haji untuk ziarah ke kubur Nabi. Salah seorang ulama berpengaruh mazhab Hambali abad kelima, Abu Ya'la Al-Fara', dalam kitabnya Al-Hakam Al-Sultaniyah menjelaskan bahwa salah satu tugas khalifah adalah menunjuk wali haji atau kementerian bidang haji. Salah satu tugas dari wali haji itu adalah mengajak para jamaah haji untuk ziarah ke kubur Nabi. Beliau menyebutkan فَإِذَا عَادَ بِهِمْ صَارُوا عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ لِزِيَارَةِ قَبْرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاية لحرمته وقياما بحقوق طاعته. وإن لم يكن ذلك من فروض الحج فهو من مندوبات الشرع المستحبة وعادات Hajiji al-Mustahsinah. Ketika selesai haji, wali haji bertugas mengajak para jemaah haji ke Madinah untuk ziarah kubur Nabi. Hal itu demi menjaga kehormatan Nabi dan mengamalkan ketaatan kepadanya. Meski ziarah kubur Nabi bukan termasuk fardu haji, tetapi hal itu termasuk kesunahan syariat yang disukai dan termasuk kebiasaan jemaah haji yang bagus. Abu Ya'la Al-Fara' Al-Hambali wafat 458, Al-Ahkam Sultaniyah halaman 111. Jika pemerintah Arab Saudi sekarang melarang ziarah kubur Nabi, justru malah bertentangan dengan perintah dari ulama Hambali terdahulu. Mayoritas ulama salaf Hambali mengajarkan ziarah kubur Nabi. Yang pertama, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali wafat 620 Hijriah. Bisa dikatakan ulama yang representatif dalam mewakili mazhab Hambali. Dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menyebutkan faslun wa istahibbu ziyarata qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله عليها روحي حتى أرد عليه السلام. Disunahkan ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qudamah Al-Hambali dalam kitab Al-Mughni jilid 3 halaman 477. Yang kedua, Abdurrahman Bahauddin Al-Maqdisi Al-Hambali wafat 624. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Umdah wa istahibbu liman hajja ziyarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibihi radhiyallahu anhuma
Disunahkan bagi orang yang berhaji untuk ziarah ke kubur Nabi Muhammad dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam kitabnya Al-Uddah halaman 231. Yang ketiga, Samsuddin Abu Al-Faraj Hambali wafat 682 Hijriah juga persis menyebutkan kesunahan ziarah kubur Nabi. Berikut kutipannya. Mas'alatun fa idza faragha minal haji istahabba ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabra sahibihi radhiyallahu anhuma. Tastahibbu ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang telah selesai ibadah haji, disunahkan untuk ziarah ke kubur Nabi Muhammad dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Samsuddin Al-Hambali wafat 682 Hijriah di dalam kitab Asy-Syarah Kabir jilid 3 halaman 494. Selanjutnya Ibrahim Ibn Al-Mufli Al-Hambali wafat 884 Hijriah dalam kitabnya Al-Mubdi menyebutkan wa idza farawa min al-haji istahabba lahu ziyarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai haji, maka disunahkan untuk ziarah ke kubur Nabi Muhammad. Ibnu Muflih di dalam kitabnya Al-Mubdi juz 3 halaman 236. Tentunya Alauddin Al-Marwardi Hambali wafat 885 Hijriah bahkan berani menyimpulkan bahwa semua ulama mazhab Hambali sepakat bahwa ziarah kubur Nabi itu hukumnya sunnah. Baik Hambali terdahulu maupun belakangan. Beliau menyebutkan fa idza faragha minal haji istahabba lahu ziyaratun qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabra sahibihi hadzal madhhab wa alaihi al-ashabu qatibah mutaqaddimuhum wa mutakhiruhum. Di dalam kitabnya Al-Insaf fil Ma'rifat Ar-Rajih min Khilaf jilid 4 halaman 353. Imam Al-Mawardi ini memang terkenal dalam mazhab Hambali sebagai ulama yang mengumpulkan semua riwayat dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal wafat 21 Hijriah. Lantas beliau pilih mana yang dianggap kuat dari semua riwayat itu, beliau kumpulkan dalam kitab Al-Insyaf fi Ma'rifat Ar-Rajihi min Khilaf. Kemudian Musa bin Ahmad Al-Hajawi Hambali wafat 968 Hijriah. Beliau menyebutkan faslun idza faragha min al-haji istahabba lahu ziyaratun qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibi radhiyallahu anhuma. Setelah selesai melakukan ritual ibadah haji, maka jemaah haji disunahkan untuk ziarah ke kubur Nabi Muhammad dan kubur dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Dalam kitabnya Al-Iqna' juz 1 halaman 395, lihat pula Za'dul Al-Mustaqni fil Ikhtisar Al-Muqni halaman 94. Ibnu Najjar Hambali beliau mengatakan hukumnya sunnah ya ziarah kubur. Beliau menyatakan wasunnu dakhulul baiti bila khilafin وبلا سلاح وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه رضي الله تعالى عنهما فيسلم عليه. Disunahkan ziarah kubur Nabi dan sahabatnya Abu Bakar dan Umar lalu mengucapkan salam kepadanya di dalam kitab Muntaha Al-Iradat jilid 2 halaman 171. Mar'i bin Yusuf Al-Qarmi Al-Hambali wafat 1033 Hijriah, hampir sama. Wa sunnu ziyaratu qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibi ridwanullah alaihima dalam kitab Dalil At-Talib halaman 110. Mansur bin Yunus Al-Bukhuti wafat 1051 Hijriah dalam ketiga kitabnya yaitu Ar-Rawd Al-Murbi, Syarah Muntaha Al-Iradat dan Kashfa Al-Qina' menyampaikan kesunahan ziarah kubur Nabi wa istahabbu ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabru sahibihi radhiyallahu anhuma di dalam kitab Ar-Rawd Al-Murbi halaman 283. Di dalam kitabnya Syarah Muntaha Al-Iradat yastahabbu lahu ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabr sahibihi radhiyallahu ta'ala anhuma. Syarah Muntaha Al-Iradat. Di dalam kitabnya Kashfu Al-Wina halaman 514. Faslun wa idza faragha min al-haji istahabba lahu ziyaratu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabri wa sahibihi Abu Bakar wa Umar. Mustafa bin Sa'ad Ar-Rahaibani Al-Hambali wafat 1243. Di ulama abad ke-13 Hijriah juga menyampaikan kesunahan ziarah kubur ini. Ya, menyebutkan faslun wa sunnu ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibi Abi Bakar wa Umar. Muntalib Ulin-Nuha halaman 200 jilid 2 halaman 440. Ulama Hambali sepakat kesunahan ziarah makam Nabi setelah haji. Dari paparan di atas kita dapat mendapati kesimpulan awal hampir semua ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa ziarah makam Nabi dan kedua sahabatnya bukanlah hal yang dilarang, bukan pula perbuatan syirik. Ziarah makam Nabi itu sunnah dan sudah menjadi tugas Khadimul Haramain pelayan dua kota suci untuk mengajak jemaah haji berziarah kubur Nabi dan dua sahabat Abu Bakar dan Umar. Apakah dengan begitu para ulama Hambali di atas digelari kuburiyun, para penyembah kuburan? Semoga kita tak mudah termakan propaganda dan jagan. Lantas siapakah ulama Hambali panutan polisi Arab Saudi yang melarang ziarah kubur Nabi? Bagaimana dengan pandangan mazhab fiqh lain? Bagaimana pula dalilnya? Insyaallah pada tulisan berikutnya.